Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 sesi 100 akan mempresentasikan materi mengenai paragraf dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Mita Domivela Henanggil. Untuk pembahasannya sebagai berikut. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pikiran atau ide pokok. Paragraf biasanya terdiri dari kalimat utama yang mengandung gagasan utama dan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung atau menguraikan gagasan tersebut. Paragraf memiliki fungsi untuk menyampaikan satu ide pokok secara jelas, membantu pembaca memahami alur atau struktur tulisan, serta menjadi pemisah antara satu bagian pembahasan dengan bagian lainnya. Paragraf ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu kesatuan ide. Paragraf memiliki satu ide pokok atau topik tertentu yang menjadi fokus utama. Yang kedua yaitu keterkaitan kalimat. Kalimat-kalimat dalam paragraf saling terkait dan memiliki hubungan yang logis. Yang ketiga yaitu kohesi. Paragraf memiliki kohesi yang baik. Artinya kalimat-kalimat dalam paragraf saling terkait dan memiliki hubungan yang jelas. Dan yang keempat yaitu kesesuaian. Paragraf harus sesuai dengan tujuan dan topik yang ingin disampaikan. Secara garis besar, paragraf berfungsi untuk menyampaikan informasi atau ide secara efektif dan efisien, sehingga pembaca dapat memahami pesan yang ingin disampaikan. Persyaratan paragraf yang baik. Yang pertama yaitu kesatuan. Di setiap paragraf harus memiliki satu gagasan yang jelas. Semua kalimat dalam paragraf tersebut harus mendukung dan mengembangkan gagasan utama tersebut. Kalimat-kalimat yang tidak relevan atau keluar dari topik utama sebaiknya dihilangkan dan dipindahkan ke paragraf lain. Bagian kedua yaitu kepaduan. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling berhubungan dan mengalir secara logis dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Penggunaan kata penghubung atau konjungsi yang tepat dapat membantu menciptakan kepaduan dalam paragraf tersebut. Yang ketiga ada kelengkapan. Paragraf harus memberikan informasi yang cukup untuk mengembangkan gagasan utamanya. Ini meliputi penjelasan dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu urutan yang logis. Informasi dalam paragraf harus disusun dalam urutan yang masuk akal dan logis untuk mudah diikuti oleh semua orang. Ini bisa berupa urutan kronologis, urutan kepentingan, urutan sebab akibat, tergantung pada jenis paragraf dan tujuan penulisannya. Yang kelima yaitu pengembangan yang memadai. Paragraf harus cukup dikembangkan untuk menjelaskan ide pokoknya secara menyeluruh. Ini berarti paragraf tidak boleh singkat sehingga kurang informatif. Namun tidak boleh juga terlalu panjang karena bisa membingungkan pembaca. Yang keenam ada transisi yang baik. Penggunaan kata-kata transisi yang tepat membantu menghubungkan ide-ide paragraf dan menciptakan alur yang lancar. Struktur paragraf terdiri dari beberapa komponen utama yang membentuk kesatuan pikiran dalam sebuah paragraf, yaitu yang pertama kalimat pembuka, kalimat topik. Kalimat ini menyatakan gagasan utama atau ide pokok paragraf yang akan dibahas. Yang kedua, kalimat penjelas atau kalimat pendukung, menjelaskan, menguraikan, atau memberikan bukti yang mendukung kalimat pembuka. Yang ketiga, kalimat transisi. Kalimat ini menghubungkan paragraf dengan paragraf lain agar alur tulisan menjadi lancar. Terus yang terakhir kalimat penutup. Kalimat ini menyimpulkan atau menegaskan kembali isi paragraf atau opsional tergantung jenis paragraf. Struktur ini membantu menjaga kesatuan dari koherensi paragraf sehingga pembaca mudah memahami pesan yang disampaikan. Untuk jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan pola kalimat utama dalam paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Kalimat utama berada di awal paragraf, diikuti kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif. Kalimat utama berada di akhir paragraf setelah kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, paragraf campuran.
Kalimat utama terdapat di awal dan di akhir paragraf. Kalimat akhir sebagai penegasan kembali. Pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola deduktif. Pola deduktif adalah pengembangan paragraf yang dimulai dengan penyajian gagasan utama di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Contohnya, kebersihan lingkungan sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih dapat mencegah penyebaran berbagai penyakit menular. Selain itu, kebersihan lingkungan juga membuat suasana menjadi nyaman dan enak dipandang. Oleh karena itu, setiap orang perlu berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu pola induktif. Pola induktif adalah kebalikan dari pola deduktif, yaitu pengembangan paragraf yang dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan gagasan utama. Contohnya, banyak sampah berserakan di jalan. Saluran air tersumbat oleh sampah plastik. Udara tercemar oleh asap kendaraan dan pabrik. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan masih sangat rendah. Yang ketiga, pola campuran. Pola campuran adalah pengembangan paragraf yang dimulai dengan gagasan utama, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan penegasan kembali gagasan utama. Contohnya adalah pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri. Pendidikan juga membentuk karakter dan moral yang baik. Selain itu, pendidikan membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan memang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Yang keempat adalah pola deskriptif. Pola deskriptif adalah pengembangan paragraf yang menggambarkan objek, tempat, atau suasana tertentu dengan detail yang jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Yang terakhir, pola naratif. Pola naratif adalah pengembangan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Contohnya, pagi itu Andi berangkat dari rumah pukul 06.06. Dia berjalan kaki menuju halte bus yang berjarak 500 meter dari rumahnya. Setelah menunggu sekitar 15 menit, bus yang ditunggunya datang. Andi naik bus tersebut dan duduk di kursi paling belakang. 10 menit kemudian, bus tersebut tiba di sekolah Andi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.